Selamat datang di Puncak Derajat Garut, mantap. Fikri Doang Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fikri Doang Channel. Ngopi dulu. Mantap. Halo teman-teman, jangan lupa bahagia. Kita ngopi dulu sebelum kita jalan. Jadi saya sampai di Garut, sewa motor Vario buat naik ke Puncak Derajat dari kota Garut, dari stasiun Garut. Jadi kami bertemu di stasiun Garut. Saya sewa motornya buat dibawa ke atas. Ternyata kuat Vario 160 sampai atas Puncak Derajat. Dan kami menginap di Puncak Derajat Highland di Pondok Bambu seperti ini, tapi di dalamnya mantap. Yuk kita saksikan aja yuk bagaimana motovlog dari bawah ke atas. Selamat menyaksikan. Halo, ketemu lagi dengan Fikri Doang Channel edisi motovlog. Kali ini kita lagi ada di Garut. Kenapa Garut? Garut itu bukan sekedar kota wisata biasa. Dia punya kombinasi lengkap yang jarang ada di suatu daerah. Ini alasan kenapa Garut menjadi wajib masuk daftar destinasi yang kamu kunjungi. Yang pertama, alamnya, paket lengkap. Garut punya variasi alam yang lengkap dan menakjubkan. Ada gunung. Garut dikelilingi oleh gunung-gunung, salah satunya Pandayan, Cikuray, dan lain-lain. Ada kawah dan air panas. Ada kawah derajat. Ada pemandangan dari atas. Contohnya adalah Puncak Derajat Highland. Itu tempat kami menginap nanti. Dan pantai, ada pantai selatan, itu pantai Santolo. Cuman kita belum kesini. Dalam satu kabupaten kamu bisa dapat gunung, kawah, sampai pantai. Lengkap bukan? Yang kedua, Garut merupakan surga pemandian air panas. Garut terkenal banget dengan sumber air panas alaminya. Bisa kita temukan di Cipanas Garut dan Derajat Pas Waterpark. Air dan aktivitas vulkanik cocok buat relaksasi dan badan pegal-pegal. Kulinernya mantap, minyak khas, identitasnya kuat banget. Beberapa yang wajib dicoba yaitu dodol Garut, itu pasti cokodot, ada es goyobot yang wajib kalian coba, itu unik. Lalu ada burayot dan lain-lain. Oleh-oleh khasnya jelas dan gampang ditemui. Lalu ada budaya unik dan khas. Garut punya tradisi lokal yang berbeda. Ada adu domba Garut, ada kesenian Sunda yang masih aktif. Bukan cuma wisata alam, tapi juga pengalaman budaya. Yang terakhir, udaranya sejuk dan suasana yang tenang. Karena dikelilingi pegunungan, udara relatif dingin dan segar. Cocok buat healing, short escape dari kota yang besar. Ada lagi nih, yang paling penting, dia ramah di kantong. Karena pengalaman saya di sana, penginapan murah, tiket wisatanya juga murah. Jadi kesimpulannya Garut itu unggul karena lengkap, pada gunung, kawah, dan pantai. Ada murah, masih alami, tidak terlalu overturis. Karena saya kesana masih agak sepi ya. Jadi yuk kita ke Garut yuk.
Sekarang saya akan menceritakan perjalanan ini. Setelah sebelumnya mencoba kereta panoramik Papandayan dari Gambir ke Garut yang bisa dilihat di video sebelumnya, sampainya di stasiun kita ketemu dengan pemilik rental motor. Ya, motor ini kami rental Honda Vario 160 yang kuat tanjakan di Garut. Diantar jemput motornya agar tidak merepotkan kami mengambil dan memulangkan motor tersebut. Ada banyak pilihan motor di sana, tapi karena saya bepergian di hari Minggu, stok lagi pada disewa, jadi hanya tersisa Honda Vario yang kami pakai keliling Garut. Untuk harganya, Honda Vario ini 140.000 sehari, kalau diantar jemput tambah 30.000 jadi total 310.000 untuk 2 hari kami di sini. Kalau mau tanya-tanya atau pesan bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang akan saya sertakan di deskripsi ya. Dari stasiun Garut, saya menuju ke penginapan di puncak derajat Highland. Kami melewati alun-alun, lalu ke arah SRUD Dr. Slamet, lalu melewati perkampungan Cikamiri. Kenapa lewat perkampungan Cikamiri? Karena di sana udaranya masih dingin, khas daerah pegunungan. Embun masih menempel di daun-daun, jalanan juga masih sepi. Cuma sekali warga yang lewat atau aktivitas pagi di depan rumah. Mesin motor mulai dipanasi soal kenapa pelan-pelan pecah. Perjalanan dimulai pelan-pelan, masuk ke jalan kampung yang gak terlalu lebar, di kiri kanan. Pemandangan kebun sayur terbentang luas. Sesekali terlihat petani yang sudah mulai bekerja sejak pagi tadi. Jadi pengingat kalau hidup di sini perjalanan lebih sederhana, tapi penuh makna. Semakin masuk dalam, jalannya mulai menanjak. Aspalnya kadang halus, kadang rusak, tapi masih aman dilewati. Tantangan mulai terasa, tikungan tajam, dan tanjakan panjang. Bikin harus lebih fokus. Di beberapa titik, saya harus pelan-pelan banget karena jalanan cuma cukup satu mobil. Kalau papasan ya harus sabar, saling ngalah. Tapi justru disinilah serunya riding di Garut. Setiap belokan selalu kasih pemandangan baru. Kadang langsung disuguhi view pegunungan, kadang masuk lagi ke area perkampungan. Anak-anak kecil berlari, warga yang duduk santai di depan rumah, semuanya terasa hangat dan ramah. Naik terus ke atas, udara makin dingin, kabut tipis mulai turun, suasana jadi lebih dramatis. Ini momen yang bikin perjalanan terasa beda, bukan cuma reading, tapi kayak lagi menyatu sama alam. Suara angin, mesin motor, dan suasana hening menjadi satu. Masuk ke jalur yang lebih tinggi, pemandangan mulai terbuka lebar. Dari sini hamparan Garut bisa kelihatan dari kejauhan. Rumah-rumah kecil terlihat seperti titik-titik di jalanan berkelok seperti garis-garis yang membelah hijau perbukitan. Rasanya pengen berhenti lama, sekedar duduk dan menikmati suasana. Di beberapa titik, jalanan pakai es krim. Tanjakan curam yang cukup menguras tenaga. Harus jaga gas tetap stabil, jangan sampai kehilangan momentum. Buat yang bawa motor matic, wajib ekstra hati-hati di sini. Tapi selama kondisi motor prima, semua masih bisa dilewati dengan aman. Semakin mendekati kawasan atas, mulai terasa perubahan suasana. Udara jadi lebih dingin, angin lebih kencang, dan sekali tercium aroma khas pegunungan. Jalanan mulai sedikit lebih ramai, tanda kalau sudah dekat dengan kawasan wisata. Perjalanan dari Cikamiri ini benar-benar bukan cuma soal sampai tujuan. Ini tentang proses, tentang setiap tikungan, setiap tanjakan, dan setiap pemandangan yang dilewati. Jalur perkampungan seperti ini justru dikasih pengalaman yang nggak bisa didapat di jalan utama. Dan di titik ini gue sadar, kadang yang bikin perjalanan itu berkesan bukan cuma tempat yang dituju, tapi jalan yang dilalui.
menuju ke arah Sumarang. Jadi kita belok kiri menuju Sumarang. Ya, ini kita belok kiri. Ikutin jalan lagi. Di sini udah jalan utama sebenarnya, makanya pemandangannya ya kiri kanan rumah, toko, ya kayak biasalah perkotaan. Nggak berapa lama kita nemuin pelang ke kawasan Derajat itu belok kanan. Jadi siap-siap untuk ngambil kanan, untuk berbelok ke kanan. Nggak jauh dari situ kita belok kanan. Ya, di pertigaan sini kita belok kanan. Ya, kita akan memasuki kawasan Derajat. Ini ikutin jalan aja terus ke atas sampai atas mentok, sampai tempat penginapan kita, yaitu puncak Derajat Highland. Ini di bawah, nanti ada di atas tuh, atas gunung itu. Di sini mulai berasa perubahan suasana. Dinginnya tuh mulai kerasa banget. Ini kita masuk wilayah pegunungan. Pemandangannya tuh, lihat tuh, dari keliling gunung. Hati-hati ya di sini jalanannya, karena yang turun itu agak kencang, karena turunannya curam, tanjakan pun curam. Jadi ya hati-hati aja, tetap fokus di jalanan. Ada buset bang telet. Hehe. Terus sih kayaknya lagi banyak bus turun deh. Soalnya ini adalah hari Minggu, jadi mereka pada pulang ke Jakarta atau kemana, kota-kota besar mereka, tempat mereka datang untuk kembali bekerja hari Seninnya besok. Ya, selamat kembali ke tempat tujuan masing-masing ya Pak, Bu. Perjalanan bermotor selalu tentang ritme, antara bukan gas, cengkraman ban, dan kondisi alam yang menyambut di depan mata. Untuk rute dengan elevasi yang terus meningkat tajam seperti ini, mengandalkan matic bertenaga rasanya adalah sebuah keharusan.
Honda Vario 160 menyediakan bermanuver yang sangat menjanjikan untuk mendokumentasikan setiap inci keindahan Garut dari atas motor.
Begitu memasuki jalan utama menuju derajat, aspal menyambut ban dengan ramah. Karakter jalan di awal pendakian masih terbilang bersahabat, cukup lebar untuk berpapasan dengan kendaraan roda 4. Tadi bus-bus tadi aja lewat. Di sini mesin Vario 160 ESP dengan teknologi 4 katup mulai memamerkan tajinya. Tarikan awalnya terasa responsif dan padat, tidak perlu melintir selongsong gas terlalu dalam. Motor meluncur mulus membelah udara pegunungan yang mulai terasa menggigit kulit. Lensa kamera aksi yang terpasang di dada pasti akan menangkap transisi visual yang menawan. Kamera yang saya gunakan adalah kamera SJCam C300. Deretan rumah warga perlahan berganti menjadi sering perkebunan sayur yang hijau, mentang sejauh mata memandang. Semakin roda berputar ke atas, rute derajat mulai menunjukkan karakter aslinya. Sudut kemiringan jalan bertambah drastis. Ada beberapa titik jalan ikonik yang panjang dan memaksa mesin bekerja di RPM tinggi. Di sini motor Simatic 160 cc ini benar-benar diuji. Jika menggunakan sisi kecil, seringkali kita harus mengambil ancang-ancang dari jauh untuk menahan napas. Saat putaran mesin mulai tertahan, namun tenaga yang terisi padat dari putaran bawah ke menengah membuat laju motor tetap stabil, merayap naik tanpa gejala ngedan yang berarti. Bahkan saat harus melakukan tanjakan tajam yang langsung ditambut tikungan tusuk konde atau U-turn tajam. Kondisi aspal secara keseluruhan sangat baik dan terawat. Meski di beberapa titik menjelang kawasan kawah, aspal mulai bercampur dengan beton dan beberapa tambalan yang membuat suspensi harus meredam getaran ekstra. Desain dek rata pada Vario dipadukan dengan posisi riding yang lumayan sporty, membuat manuver berpindah dari tikungan-tikungan buta terasa lincah dan presisi. Di pertengahan jalan menuju puncak, nuansa sinematik alam Garut mencapai puncaknya. Mahakarya taring manusia dan alam terpadu. Di sebelah kiri dan kanan jalan, siluet pipa-pipa raksasa pembangkit tenaga listrik panas bumi (PLTP) serta energi tampak meliuk-liuk mengikuti kontur gunung melahirkan uap putih yang mengepul tebal. Suhu udara anjlok secara signifikan. Menjelang titik-titik tertinggi di puncak derajat, jalanan semakin menyempit dan diapit oleh tebing serta jurang yang menampilkan landscape kota Garut dari ketinggian. Melewati deretan wisata kawasan wisata air panas dan penginapan, ritme perjalanan mulai melambat, laju motor mulai ditenangkan. Hingga akhirnya kita tiba di roda pemberhentian di area puncak derajat. Kita akan mematikan mesin, melepas helm, dan membiarkan angin dingin menyapu sisa adrenalin. Vario 160 berdiri gagah dengan suara knalpot yang masih menesis tipis karena panas berhasil melakukan suatu rute paling ikonik di Jawa Barat tanpa kendala. Perjalanan bukan sekedar tentang mencapai tujuan, melainkan bagaimana sebuah mesin, jalanan yang berkelok, kabut yang turun, dan aroma pegunungan yang merangkai sebuah cerita road trip yang akan memanggil untuk diulang. Sebuah footage perjalanan yang sempurna. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai di sana, kita ke front office-nya. Kita tanyain tentang reservasi kita, karena saya sudah mereservasi sebelumnya di Traveloka.
office-nya, nanti di sana ada petugasnya. Kita coba tanyain aja. Jadi kita akan menginap di sini dan akan ditunjukkan dengan tipe pondok bambu ada di atas situ. Kita lihat dulu pemandangannya, masya Allah, terbaik emang Garut. Ini di atas sini. Ya, kita menuju ke kamar, kita lihat kamarnya. Kita nginap di tempat kamar ikonik. Iya, bentuknya dari bambu, semua kamarnya dari bambu. Tapi seru juga, kelihatan ikonik seperti ini dari bambu. Dan kita akan menginap di sini di kamar nomor 1.
datang di Puncak Gajah Garut. Mantap, Fikri Doang Channel. Gimana videonya? Ya, namanya juga amatiran, belum begitu bagus videonya. Tapi untuk mendukung video di channel ini, kalau bisa di subscribe, yang belum subscribe, di like, di komen, atau di share ke teman-teman yang membutuhkan atau memerlukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.